Hai, kita ketemu lagi nih. Belajar biologi hari ini. Kita melanjutkan tentang jaringan. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar sedikit menghantarkan tentang materi jaringan hewan ataupun jaringan pada manusia. Teman-teman pasti masih ingat bahwa jaringan penyusun tubuh manusia itu terbagi atas 4, yaitu jaringan epitel, ada jaringan pengikat, ada jaringan syaraf, dan jaringan otot. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu jaringan syaraf. Teman-teman, pasti semua tahu yang namanya syaraf itu buat apa. Mungkin teman-teman terbiasa malah mengucapkan yang kata-kata syaraf, syaraf, syaraf. Nah, syaraf itu pada seseorang, kalau syarafnya itu tidak berfungsi, itu berarti sudah mati rasa. Tidak bisa menerima rangsangan. Mau rangsangan dingin, panas, ataupun sakit, itu tidak mampu lagi dirasakan. Jadi kita bersyukur yang ada di sini kalau syaraf kita itu masih dapat dikatakan berfungsi dan berguna. Nah, teman-teman, jaringan syaraf itu kalau saya katakan adalah untuk menerima respon ataupun sinyal. Dari mana? Dari luar ataupun dari dalam. Jadi dapat lebih mudah lagi saya sampaikan bahwa jaringan syaraf merupakan jaringan yang berperan mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Jaringan tersebut supaya berfungsi dari ujung rambut kita ini, bagian kepala sampai dengan bagian kaki, pasti disusun oleh sel syaraf. Sel syaraf tersebut dinamakan namanya neuron. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, saya tunjukkan satu ke teman-teman. Satu neuron ataupun syaraf yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, seperti apa? Ini saya tunjukkan ke teman-teman satu sel syaraf ataupun satu neuron. Satu neuron tersebut, ini bagian-bagiannya, strukturnya nih ya. Ini adalah badan sel. Ini badan sel. Badan sel tersebut disusun ataupun di dalamnya itu ada organel. Ada organel apa? Ada inti. Ada retikulum endoplasma. Ada mitokondria. Ada badan Golgi. Nah, ini semua fungsinya apa? Jika ada sel syaraf yang rusak, maka digantikan oleh kerja daripada organel-organel tersebut. Artinya apa? Seperti teman-teman kan sudah tahu sebelumnya bahwa sel itu di dalamnya ada organel. Adanya organel tersebut, maka sel dapat membelah. Membelah tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk perbaikan. Nah, kalau di sini sama, adalah untuk memperbaiki sel syaraf yang rusak. Kalau untuk menambah, enggak. Kenapa? Karena syaraf itu tidak mengalami pembelahan ataupun disebut dengan amitosis, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, selain daripada organel, bahwa di bagian ataupun dekat dengan tubuhnya, dengan badannya terdapat dendrit. Dendrit inilah yang nanti menerima rangsangan dari luar. Ketika teman-teman menerima rangsangan, ini ternyata yang menerima rangsangan tersebut. Nanti dibawa kemana? Ke syaraf pusat yang terletak di otak ataupun di sumsum tulang belakang. Nah, selain dendrit ada bagian lengan yang panjang daripada badan sel tersebut yang disebut dengan akson ataupun neurit. Jadi kalau yang panjang ini ya teman-teman namanya adalah akson. Tapi kalau yang lebih pendek berserabut ini adalah namanya dendrit. Jadi analoginya adalah sama seperti dengan tangan kita. Tangan kita itu mulai dari bagian atas sampai dengan jari ya. Jadi
khusus di telapak tangannya itu dapat dikatakan adalah bagian daripada badan sel. Di tengahnya, di tengah telapak tangan kita ada mitokondrianya, ada intinya. Nah, bagian jari-jari tersebut itu dinamakan dengan dendrit. Sedangkan bagian lengan kita yang panjang ini itu dinamakan dengan akson. Nah, di ujung daripada akson ataupun neurit tersebut nanti dia berupa bercabang-cabang lagi, di mana cabang-cabang ini adalah tempat nanti pertautan dengan akson ataupun neuron berikutnya, seperti itu. Jadi sambung menyambung akson itu di dalam tubuh kita, di bagian yang penyambungan tersebut nanti adalah di sini yang dinamakan dengan sinapsis di bagian terminal. Seperti itu ya teman-teman, itu salah satu ataupun bagian daripada neuron yang Ibu Eva gambarkan satu ini. Nah, neuron berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 3. Ada neuron motorik, ini neuron motor, ada interneuron, ada sensor neuron. Nah, itu berdasarkan fungsinya. Artinya apa teman-teman? Yang namanya untuk sensor neuron ataupun disebut juga dengan sensorik itu adalah biasanya untuk menerima sinyal ataupun impuls dari lingkungan ke simpul saraf ataupun berakhir di otak. Jadi ini dapat dikatakan adalah sebagai indera, sebagai neuron indera sensor ini. Nah, kalau yang interneuron itu adalah sebagai penghubung yang menghubungkan dari luar dan yang memberikan nanti respon ataupun tanggapan. Kalau motor neuron itu adalah yang membawa tanggapan yang sudah diterjemahkan di otak maupun di sumsum tulang belakang yang diberikan oleh si interneuron ataupun si penghubung tersebut. Jadi teman-teman, yang menerima adalah sensor, diberikan ke nanti membawanya ataupun memberikannya ke motor itulah yang menanggapi seperti apa tadi responnya, seperti itu. Itu berdasarkan fungsinya. Nah, kalau berdasarkan jumlah neuron yang dimiliki terbagi atas 3. Yang satu adalah ini neuron unipolar. Kenapa dikatakan neuron unipolar? Karena hanya terdapat satu batang ini yang menangkap. Jadi ini adalah sebagai badan selnya. Badan sel ini ternyata hanya satu yang memberikan arah. Ini cuma satu nih. Maka dikatakan adalah unipolar neuron. Dan ini biasanya ataupun lebih banyak di hewan tingkat rendah. Nah, yang kedua itu adalah neuron bipolar. Bi berarti 2. 2-nya itu yang mana? Ini adalah sebagai badan sel. Kalau ini badan sel, ini cabangnya 1 dan ini 1, maka dikatakan 2. Ya. Jadi 1 yang arah ke kiri, 1 arah yang ke kanan. Kalau ini tadi apa? Cuman 1. Jadi letaknya dia di sini cuman 1 ini doang. Nih, 1. Kalau ini 1 kiri, 1 kanan. Maka dikatakan adalah bipolar. Nah, ini terdapat di mana? Banyak terdapat di telinga manusia, di mata, maupun di hidung. Yang ketiga itu adalah neuron multipolar. Nah, multi berarti banyak ya teman-teman. Kenapa dikatakan banyak?
Kan badan selnya cuma satu, Bu. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini badan selnya nih, badan sel. Dari badan sel ini Anda lihat banyak sekali cabang-cabang yang keluar. Ini cabang-cabang. Ini juga cabang-cabang. Maka dikatakan adalah bi ataupun multipolar ya, multipolar di sini. Ini multinya, jadi letaknya itu adalah di sini. Dikatakan adalah banyak. Nah, ini untuk neuron multipolar ini itu banyak di sumsum tulang belakang, sumsum tulang belakang kita. Ya, teman-teman. Jadi diingat kalau tadi dikatakan uni adalah cuma satu, nih satu. Keluar dari badan sel itu cuma satu. Kalau dikatakan bi itu adalah dari badan sel ada dua, satu ke kiri, satu ke kanan. Kalau yang dinamakan multi ini badan sel, dari badan sel tersebut keluar banyak sekali jari, ya, sebagai untuk menangkap respon seperti itu. Itu adalah neuron berdasarkan jumlah uluran di dalam badan sel. Nah, ini saya gambarkan teman-temannya. Seperti yang dikatakan bahwa saraf itu fungsinya adalah menerima sinyal. Bagaimana cara menerima sinyal? Cara menerimanya adalah yang pasti di bagian dendrit. Ini dendritnya. Di slide depan tadi teman-teman saya sudah sampaikan bahwa dari badan sel ini keluar dendrit. Nah, dendrit ini yang menerima rangsangan. Rangsangannya seperti apa? Apakah panas, ataukah dingin, ataukah sakit seperti itu ya, ataukah digigit nyamuk. Jadi ini yang menerima itu, yang namanya dendrit ini. Nah, dendrit ini nanti akan membawanya ke badan sel. Dari badan sel akan dibawa oleh si neurit ataupun disebut juga tadi namanya adalah akson nih. Nanti dibawa sampai ke ujung. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa struktur daripada si neuron tersebut di bagian aksonnya ataupun di bagian neuritnya itu adalah ternyata dibungkus oleh selubung ataupun selaput yang dinamanya selaput mielin. Jadi selaput mielin itu ini teman-teman. Nih, yang Ibu tunjukkan yang berwarna hitam. Nih ya, ini namanya selubung ataupun selaput mielin. Nah, ini selaput mielin. Ya. Nah, ada di bagian tertentu akson tersebut tidak dibungkus oleh yang namanya mielin. Nah, kalau tidak dibungkus, bagian yang tidak terbungkus tersebut itu namanya adalah noktah. Ya, noktah Renfield ataupun nodus Renfield. Nah, di bagian nodus tersebut ternyata kelihatan bahwa disusun oleh sel. Namanya sel Schwann. Jadi saya gambarkan di sini ya teman-teman. Ini adalah bagian yang tidak mempunyai selubung. Nih, yang ini nih. Kalau yang mempunyai selubung ini nih, yang warna ungu. Ya, ini mempunyai selubung. Selubungnya tadi namanya apa? Mielin. Kalau yang tidak berselubung tadi namanya apa? Noktah. Karena tidak berselubung, maka kelihatan. Ternyata di sini ada sel penyusunnya. Penyusun daripada akson tersebut. Nama selnya itu adalah sel Schwann. Berarti kira-kira sel Schwann tersebut ada nggak sepanjang ini nih menurut teman-teman? Ada, ya, ada. Cuman tidak tampak. Kenapa? Karena tertutup oleh selubung si mielin. Kalau di sini kan telanjang.
di bagian nodus Renvir, maka kelihatan yang namanya sel squatnya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya yang namanya tadi akson ataupun syaraf, fungsinya itu adalah menerima. Resep itu menerima. Menerima apa? Menerima rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal. Bu, internalnya mana, Bu? Eksternalnya mana, Bu? Internal itu adalah di dalam tubuh Anda. Jadi ketika hormon menghasilkan kelenjar, kalau berlebih ataupun kurang, syaraf yang menanggapi. Syaraf itu nanti menanggapi apa yang harus berikan responnya. Mau diapain? Kalau umpamanya lambung Anda mengeluarkan hormon NaCl terlalu tinggi, berarti syaraf yang bekerja. Bagian mana? Yang saya katakan tadi lingkungan internal. Kalau eksternalnya apa? Itu dari luar. Jadi teman-teman, syaraf kita itu menerima respon baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Jadi nanti akan mengubah rangsangan tersebut menjadi suatu impuls. Impulsnya apa? Melalui aliran listrik. Kalau kita berbicara listrik, teman-teman pasti tahu ya, pernah menyentuh yang namanya aliran listrik, ada getaran. Kalau ada getaran tersebut berarti ada kutub positif dan negatif. Kutub positif dan negatif di dalam tubuh Anda juga, dalam tubuh saya, dalam tubuh teman-teman. Jadi ketika kita menerima rangsangan tersebut, ada kejutan dari listrik tersebut. Nah, itu berarti apa? Syaraf Anda masih normal. Berarti syaraf Anda itu ada aliran listrik. Ada kutub positif dan kutub negatifnya. Nah, berbicara dengan kutub. Seperti ini teman-teman. Jadi, saraf kita itu sebelum menerima rangsangan, muatnya bagian luar itu adalah positif. Di bagian luar positif. Nanti kalau sudah ada menerima rangsangan, yang positif tersebut akan berubah menjadi negatif. Caranya bagaimana, teman-teman? Jadi ketika masuk rangsangan tersebut akan berubah kutub. Jadi sebelumnya adalah dapat dinamakan polarisasi. Setelah ada rangsangan, maka terjadi depolarisasi menjadi negatif. Nah, kalau sudah menjadi negatif, berarti sudah menjadi perubahan. Terus ini nih. Nah, ketika ini mengalami perubahan, akan merangsang ke sebelahnya. Merangsang sebelahnya otomatis apa? Sebelahnya yang tadinya muatan positif menjadi negatif. Itu dihantarkan sampai ke ujung. Tadi yang Ibu berikan contoh tadi, sampai ke terminal. Sampai ke bagian terminalnya. Nanti di bagian terminal tersebut diubah hantaran yang dibawa. Diubah menjadi apa? Diubah menjadi cairan bahan kimia. Seperti apa sih, Bu, mengubahnya? Nah, di bagian ujung tersebut ada dinamakan namanya neurotransmitter. Neuro itu asal dari kata neuron, syaraf. Trans itu berarti mengubah, memindahkan di bagian ujung. Jadi dalam pengubahan tersebut yang terlibat apa? Ada asetilkolin, ada noradrenalin, ada serotonin. Jadi ada ketiga tersebut ya teman-teman. Ada asetilkolin, ada noradrenalin, dan serotonin.
Jadi keberadaannya ketiga zat tersebut adalah di bagian ujung, di neurotransmitter ketika menghubungkan syaraf satu dengan syaraf yang lain. Jadi hantaran syarafnya itu harus diubah menjadi bahan kimia, menjadi asetilkolin, menjadi noradrenalin, menjadi serotonin, sehingga pindah ke syaraf berikutnya, ya. Jadi seperti ini semuanya. Ini satu syaraf. Tadi teman-teman masih ingat ya, kalau di dalam satu syaraf tersebut tadi ada sel squam, ada noktah. Di dalam keadaan istirahat adalah positif, kalau ada rangsangan berubah menjadi negatif. Nah, ketika ada rangsangannya masuk, berubah. Kalau berubah menjadi negatif. Nah, nanti mengalir muatan tersebut sampai ujung sini, sampai ujung sini teman-teman, sampai di ujung sini nih. Nah, di ujung yang berupa apa ini ya, seperti tonjolan-tonjolan ini nih, setiap ujung-ujung ini nih, di sini yang terdapat tadi apa? Yang namanya neurotransmitter. Nah, di neurotransmitter itu nanti diubah menjadi bahan kimia yang tadi yang ada noradrenalin seperti itu, ya. Nah, sampai nanti yang menerima syaraf berikutnya. Jadi sampai ada bagian saraf yang menerima, ya. Jadi pertama adalah ini gambaran syarafnya, hantarannya seperti ini sampai tiba ke sistem saraf pusat baik di otak maupun di tulang belakang, ya teman-teman. Nah, jadi kalau sudah sampai di otak, kalau di otak itu biasanya adalah geraknya gerakan sadar. Jadi rangsangan diterima, ada saraf sensor, ada pusat saraf, di sini adalah konektornya. Setelah itu ada saraf motor, habis itu adalah efektor. Itu gerak sadarnya. Kalau gerak refleks dari reseptor ke neuron sensor, saraf pusat atau sumsum tulang belakang, saraf konektor, saraf motorik, dan efektor. Jadi seperti itulah kerja daripada syaraf kita yang membentuk bioproses di dalam tubuh kita melalui jaringan syaraf. Seperti itu ya teman-teman, semoga paham. Oke?